Ada sesuatu yang sedang menyala di tanah Portugal. Sebuah bara yang tak padam, sebuah keyakinan yang terus tumbuh. Keyakinan bahwa generasi emas mereka belum habis, bahwa mimpi mengangkat trofi Piala Dunia masih mungkin diwujudkan. Di bawah arahan Roberto Martinez, Portugal bukan hanya menang. Mereka mendominasi. Mereka menaklukkan lawan satu persatu dengan gaya yang tegas, efisien, dan penuh karakter. 2 pertandingan, 2 kemenangan, 8 gol dilesakkan, hanya 2 yang bersarang ke gawang mereka. Portugal kini berdiri gagah di puncak klasmen grup F, dan lawan berikutnya, Republik Irlandia, siap mereka hadapi dengan semangat yang sama. Semangat untuk menuntaskan misi, semangat untuk menjaga kesempurnaan. Bruno Fernandes, kami bermain untuk mimpi bangsa. Sosok Bruno Fernandes kini menjadi jantung dari permainan Portugal. Dialah penghubung antara generasi, antara visi dan realisasi. Dalam wawancara bersama Channel 11, playmaker Manchester United itu menegaskan satu hal. Kami bermain untuk negara kami, bukan untuk diri sendiri. Kalimat sederhana, tapi maknanya menggambarkan bagaimana jiwa nasionalisme kembali mengalir di skuad Selecao das Quinas. Fernandes menegaskan, Portugal tidak memikirkan lolos cepat. Mereka fokus pada setiap langkah, satu laga demi satu laga. Tujuan utama kami adalah menang di setiap pertandingan dan tetap fokus pada hal itu. Ujarnya dengan penuh keyakinan. Dan dari sanalah terlihat kematangan seorang Bruno Fernandes. Ia bukan lagi sekadar pemain kreatif di lapangan tengah, tapi juga seorang pemimpin yang membawa nilai-nilai kebersamaan. Obsesi menjuarai Piala Dunia sudah tertanam dalam dirinya sejak kecil. Sejak saya kecil, saya bermimpi memenangkan Piala Dunia, katanya. Tapi kemudian ia menambahkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa mimpi itu bukan sekadar miliknya, melainkan mimpi seluruh rakyat Portugal. Mimpi anak-anak yang menendang bola di jalanan Porto. Mimpi keluarga yang menatap layar televisi di malam hari dengan dada berdebar. Mimpi satu bangsa kecil yang selalu ingin menaklukkan dunia lewat sepak bola. Pertama, kami akan melakukan segalanya untuk berada di sana. Lalu, melakukan segalanya untuk mewujudkannya. Melanjutnya, kata-kata itu menggambarkan betapa kuatnya semangat kolektif yang sedang dibangun Portugal saat ini. Di bawah tangan Roberto Martinez, tim ini berubah dari sekumpulan bintang menjadi sebuah kesatuan utuh yang saling menopang. Solidaritas menjadi bahan bakar, dan rasa nasionalisme menjadi nyala yang terus membara. Ronaldo, bara yang tak pernah padam. Di balik semua energi muda itu, masih ada satu api tua yang tak pernah padam. Cristiano Ronaldo, nama yang tak lagi butuh pengantar. Ikon yang sudah melewati semua panggung besar dalam karirnya. Namun kini, di usia yang menua, ia masih berbicara dengan nada yang sama. Percaya dan lapar. Ketika banyak yang mempertanyakan kelanjutan karirnya, Ronaldo menjawab dengan satu kalimat tajam. Mengapa berhenti sekarang? Kalimat itu seperti menampar semua keraguan yang diarahkan kepadanya. Ia tahu, waktu tak bisa ditipu. Tapi selama tubuhnya masih bisa berlari dan hatinya masih terbakar, Ronaldo akan terus bermain. Kami hidup dari hari ke hari, tanpa perencanaan jangka panjang, ujarnya. Saya masih bermimpi tentang Piala Dunia bersama Portugal. Itu masih mungkin. Dan di sanalah letak keistimewaan Ronaldo. Ia tidak hidup dari masa lalu. Ia hidup dari hasrat yang terus menyala di masa kini. Hasrat yang kini menular ke rekan setimnya. Kehadirannya bukan hanya tentang gol, tapi tentang mentalitas, tentang semangat untuk tidak menyerah, bahkan ketika usia mulai menantang. Sinergi 2 generasi. Portugal kini punya harmoni yang jarang mereka miliki sebelumnya. Sebuah sinergi antara pemain muda yang lapar dan para senior yang berpengalaman. Antara Bruno Fernandes yang matang dan tenang dengan Ronaldo yang penuh determinasi dan gairah.
Kombinasi keduanya menjadi cerminan sempurna antara visi dan warisan. Fernandes membawa keseimbangan di lini tengah, sementara Ronaldo membawa keteguhan di lini depan. Di belakang mereka, muncul pemain-pemain muda yang terus tumbuh. Rafael Leao, Joao Felix, Gonzalo Inacio, Vitinha, hingga Antonio Silva. Mereka bukan sekadar pelengkap, mereka adalah simbol masa depan yang disiapkan Portugal. Sebuah generasi yang tumbuh di bawah bayang-bayang Ronaldo dan kini siap berjalan di jalannya sendiri. Irlandia, ujian selanjutnya. Lawan berikutnya, Republik Irlandia, datang dengan luka dan tekanan berat. Dari 2 laga, mereka hanya meraih 1 poin. Menahan imbang Hungaria 2-2 di kandang sendiri, namun kalah 2-1 dari Armenia dalam laga yang membuat peluang mereka nyaris tertutup. Tapi Portugal tak ingin terjebak dalam rasa percaya diri berlebih. Bruno Fernandes menegaskan bahwa setiap pertandingan punya tantangan tersendiri. Kami menghadapi tim yang sangat kuat secara fisik, pandai bertahan, dan memiliki banyak pemain di belakang bola, ucapnya. Irlandia bukan tim yang mudah ditembus. Mereka cenderung bertahan rapat, menunggu celah, dan memanfaatkan bola mati sebagai senjata utama. Karena itu, Portugal dituntut untuk bersabar, menguasai bola dengan tenang, dan menunggu waktu yang tepat untuk menusuk. Ini akan jadi pertandingan sulit seperti yang lainnya, tapi kami mampu, dan harus mampu lagi sekarang, tegas Fernandes menutup pernyataannya. Di kualifikasi kali ini, Portugal menunjukkan satu hal penting, bahwa mereka bukan lagi sekadar tim bertabur bintang. Mereka adalah tim dengan jiwa. Dengan Roberto Martinez sebagai dirigen, Bruno Fernandes sebagai pengatur irama, dan Cristiano Ronaldo sebagai simbol perjuangan yang abadi, Portugal melangkah dengan kepala tegak. Sempurna di kualifikasi bukan hanya soal angka di tabel klasmen, tapi cermin dari kesatuan, kedewasaan, dan determinasi mereka.